Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah makan semua belum? Sudah berdoa pagi belum? Nah, kita kembali beribadah online lagi ya sama-sama ya. Oke, pada hari ini kita akan beribadah online, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kakak yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ya Bapa, anak-anak-Mu kami dapat berkumpul dan menonton ibadah online pada hari ini. Bapa, biarkanlah kami mendengarkan cerita, biarkanlah kami menyanyikan lagu-lagu kemenangan ya Bapa untuk hari kami ya Bapa. Berkati kami ya Bapa dan kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kakak Desi untuk membawakan lagu. Oke, adik-adik semua kita berdiri ya. Kita mau naikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Kita menyanyi sambil semangat dan bertepuk tangan. Adik-adik masih semangat ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali.
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yesika. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Senang rasanya bisa ketemu lagi minggu ini. Nah, minggu ini kita akan dengar cerita tentang 10 orang sakit kusta. Pokoknya keren. Jadi, semuanya duduk dengan tenang, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduknya sudah tertib, rapi, nggak boleh baring-baring atau sambil makan minum. Kita duduk dengan rapi dan tertib dan kita menghormati hadirat Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini sungguh senang bisa kembali menikmati kasih Tuhan pada hari Minggu ini, dan kami akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami sehingga kami bisa mengerti dengan baik cerita tentang firman Tuhan ini. Kami semua yang mendengarkannya memperoleh pelajaran yang menarik, dan kami semua diberkati. Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca ceritanya dulu di dalam Alkitab. Kalian yang sudah ada Alkitab, yang bisa baca Alkitab, yang tangannya sudah ada Alkitab, buka Alkitabnya, dan teman kita Keke yang akan membacakannya. Kalian akan memperhatikan Alkitab kalian masing-masing ya. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 hingga 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau." Ada orang banyak tidak di situ? Atau sedikit? Kalau banyak, saya tidak berani keluar. Saya malu dilihat orang banyak. Saya punya penyakit aneh dan juga menjijikkan. Saya harus menutup semua badan saya seperti ini. Tidak boleh ada yang tahu kalau saya sedang sakit kusta. Dan ada 9 lagi yang sakit seperti saya. Dan mereka juga tidak mau dilihat oleh orang banyak. Kalau ada orang yang lewat, kami harus cepat-cepat sembunyi. Tidak boleh terlihat. Karena orang pasti akan jijik terhadap kami. Penyakit kami namanya kusta. Kami tidak bisa sembarang bertemu dengan orang yang sehat. Kami bahkan tidak bisa bertemu dengan keluarga kami. Tidak boleh bertemu dengan saudara, dengan ayah, dengan ibu kami. Kami terasing. Kami tidak boleh ada di dekat-dekat orang yang sedang
yang sehat. Kamu tidak akan mau punya penyakit seperti kami. Tapi katanya ada berita yang kami dengar bahwa Yesus akan lewat dari Yesus akan lewat ke Yerusalem. Kalau begitu aku harus memberitahu kepada teman-temanku ya. Mereka juga harus tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang mau lewat. Itu Tuhan Yesus yang sering menyembuhkan orang sakit, pernah juga membangkitkan orang yang sudah mati. Sepertinya mereka harus tahu ini. Kami harus datang bertemu Tuhan Yesus dan memohon kepadanya untuk disembuhkan. Kami sudah sangat rindu bertemu dengan keluarga kami. Pengen bermain lagi dengan saudara kami, ayah dan ibu. Pokoknya kami mau pulang ke kampung halaman kami. Kami tidak tahan terasing begini, dibuang dan diasingkan. Aku harus memberitahukan teman-temanku. Kami harus bertemu. Kita sudah baca cerita tentang 10 orang yang sakit kusta di dalam Alkitab. Lalu kemudian kita juga sudah dengar gimana curhatnya seorang yang sakit kusta ya, perasaannya gimana, keadaannya bagaimana gitu ya. Nah, kita sudah lihat. Jadi di dalam cerita Alkitab itu tadi dikatakan bahwa ketika Yesus mau lewat, mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu baik ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi harapan mereka harus ketemu Tuhan Yesus nih, kalau nggak bisa ketemu gitu ya, nggak bisa sembuh. Jadi mereka perlu Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus dan mengharap bahwa mereka bisa disembuhkan. Jadi mereka bisa berkumpul lagi dengan keluarga mereka. Nah, setelah itu ketika mereka telah melihat Yesus, mereka langsung bilang, Yesus, dari jauh ya, nggak bisa dekat-dekat kan, harus dari jauh sekali sambil teriak, Yesus, Guru, lihat ke sini, kami butuh pertolonganmu. Nah, dari jauh Tuhan Yesus lihat, iya nih pasti sakit kusta karena sekujur tubuhnya ditutupi ya, ditutupi atau dibalut dengan kain supaya nggak kelihatan. Karena kalau kelihatan sama orang bisa jijik kan, bisa diusir karena menjijikkan semua. Mungkin ada jaring yang putus ya, karena udah busuk, nggak bisa diobati gitu ya. Jadi mereka harus membungkus tubuhnya supaya nggak kelihatan. Jadi Tuhan Yesus, ada orang sakit kusta. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, sini. Tuhan Yesus bilang ke sini. Dia bilang begini, Tuhan Yesus tahu hati mereka bahwa mereka mau sembuh. Iya, datang silakan perlihatkan dirimu kepada imam-imam katanya. Lalu mereka setelah mendengarkan perintah Tuhan itu mereka langsung pergi loh. Muridnya bertemu dengan 10 orang yang sakit kusta tadi ya dalam perjalanan mereka. Dan itu gambar mereka ada 10 ya. Lalu Tuhan Yesus menyapa mereka dan mereka berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami, sembuhkan kami perlu untuk disembuhkan. Kami sudah mau pulang kepada keluarga kami, mau bertemu dengan keluarga kami. Tolong sembuhkan kami, kata mereka. Lalu Tuhan Yesus katakan bahwa, iya, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, katanya gitu ya. Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka langsung pergi. Lalu dalam sepanjang perjalanan itu, dalam perjalanan memperlihatkan diri kepada imam-imam, sesuatu yang aneh terjadi. Kamu tahu apa? Tiba-tiba dengan sendirinya mereka melihat bahwa tubuh mereka sembuh ya. Tubuh mereka sembuh dan penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh mereka yang putih itu, sakit kusta itu tiba-tiba hilang. Ya, mereka sadar, kami sembuh. Dengan sukacita sambil melompat karena kegirangan mereka karena dapat sembuhan dari Tuhan Yesus. Tapi ada yang menarik di sini karena apa? Ada satu orang yang tiba-tiba ingat bahwa aku ini pasti disembuhkan oleh Tuhan. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan. Lalu dia balik arah dan dia lari
berlari dengan kencang kembali kepada Tuhan Yesus ya. Dia kembali kepada Tuhan Yesus dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini dia lari dengan girang karena dia sangat senang telah bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Karena dia telah sembuh. Dia lari dengan kencang ya. Dia sudah, yang dia ingat bukan sakitnya sembuh, tapi yang dia ingat Tuhan Yesus. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik sekali. Aku harus berterima kasih. Dia lari dengan kencang sambil berteriak-teriak, aku sembuh, katanya seperti itu ya. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan Alkitab tadi, dia langsung bertelut, dia langsung bersujud kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, terima kasih sekali. Lihat, tubuhku telah sembuh, semua penyakit itu tidak ada lagi di tubuhku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Tidak ada yang bisa melakukan ini selain Engkau terhadap kami. Ya, dia sangat senang. Tapi hanya satu orang. Tadi kalian sudah dengar ada 10 orang sakit kusta, tapi hanya satu saja yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Nah, kamu jadi orang yang satu orang tadi yang berterima kasih atau 9 orang yang lupa berterima kasih? Nah, ya. Gak boleh lupa berterima kasih ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk makanan yang ada di atas meja kita, untuk sepatu yang kita pakai, sandal yang kita bisa pakai. Kemudian kita bersyukur untuk apalagi tempat tinggal kita, rumah kita, terlindung dari panas, hujan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur juga karena sudah masuk sekolah kan ya dari minggu ini ya. Kita bersyukur bisa ketemu dengan teman. Ada banyak hal yang bisa kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan sampai lupa ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk hal yang kecil sekalipun. Atau juga harus berterima kasih karena pertolongan orang ya. Tuhan sering memakai orang untuk menjawab doa kita ya. Jadi orang menolong kita, memberikan kebaikan kepada kita, semuanya itu Tuhan yang pakai ya. Tuhan jadi alatnya Tuhan supaya bisa menolong kita. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih juga kepada orang yang sudah membantu kita ya. Jadi tidak boleh lupa untuk berterima kasih karena semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan, semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita harus berterima kasih. Kayak satu orang saja. Apa Tuhan marah kalau kita tidak berterima kasih? Tidak. Apa Tuhan marah dengan 9 orang yang tidak berterima kasih tadi? Tidak. Tuhan Yesus kan baik. Cuman Tuhan Yesus akan lebih senang kalau kita selalu berterima kasih. Kita sama dengan orang Samaria tadi, yang satu orang itu yang kembali kepada Tuhan Yesus hanya untuk mengucapkan terima kasih ya. Jadi seperti itu cerita kita minggu ini. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk cerita kita. Kita berdoa ya, semuanya kunci tangannya dan kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dengar cerita tentang 10 orang sakit kusta. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau selalu baik, Engkau sangat baik, selalu mendengarkan doa kami, selalu menjawab doa kami. Walaupun kami tahu bahwa apa yang kami minta tidak selalu Tuhan beri, tapi Tuhan selalu menjawab doa kami dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Bantu kami untuk jadi anak yang senang berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah kami terima dari Tuhan. Dan juga ajar kami untuk berterima kasih kepada setiap orang yang telah membantu kami. Dan Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serta syukur kami. Kiranya Tuhan mendengarkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta bersyukur. Amin.
Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan iringan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku hapus dosa dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian ke nama-Mu dengan kencang, puji, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, kasih. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, waktunya kita akan menutup persekutuan ibadah kita. Kita akan berdoa, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat beribadah dari awal hingga pada akhirnya Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Katakan, amin. Amin. Dadah adik-adik.